Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Utamanya adalah diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum Anda menonton video saya kali ini, sebelum saya membahas soal secara detail, Anda bisa download latihan soalnya dulu di link deskripsi yang ada di video kali ini. Anda bisa download dulu di link deskripsi. Eh, Kemudian setelah Anda mendownload, nanti kita langsung bahas latihannya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku saya. Di sini ada buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Ini tinggal beberapa buku saja. Ini mau habis ini. Kemudian ada vocab dari TOEFL dari Nol. Ini kebetulan bukunya sudah habis, tinggal e-course-nya saja. Terus ada juga di sini adalah apa? Konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini masih ada bukunya, dan buku fenomenal yang saya tulis adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Ini alhamdulillah sudah cetakan yang ke-6. Jadi Anda, dan alhamdulillah sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Dan buku itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik karena buku itu sudah ada video pembelajarannya, sudah ada metodenya. Jadi cara belajarnya Anda bisa buka buku plus buka e-course-nya, seolah-olah saya akan mengajari Anda secara langsung, dan itu waktunya bisa lebih fleksibel. Kalau Anda sibuk bekerja, Anda sibuk kuliah, sulit untuk mencocokkan belajar secara langsung dengan saya, Anda bisa membawa buku dan HP. Anda bisa akses dimanapun Anda berada, yang penting ada koneksi internet. Itu terobosan terbaru ya, terobosan terbaru. Jadi kalau memang Anda bisa mau belajar langsung dengan saya, Anda bisa datang di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, dan kebetulan saya sekarang sedang merintis pesantren bahasa, di mana nanti teman-teman yang datang dari luar luar Klaten, Anda bisa nyari penginapan di sekitar tempat belajar, atau nanti kalau memang ada penginapan, ada asrama yang masih kosong, Anda bisa tinggal di asrama. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya lebih intensif. Jadi kita pagi belajar, sore belajar, malam kita belajar. Jadi Anda bisa belajar secara apa ya? Secara intensif dengan saya dan tim yang saya yang saya sudah persiapkan. Kenapa? Karena Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini punya metode yang sudah dilakukan riset lebih dari 10 tahun. Jadi metodenya ini siapapun yang mengajar nanti caranya, langkahnya sama. Karena berhasil meninggalkan jejak, gagal juga meninggalkan jejak. Kalau berhasil satu kali itu mungkin keberuntungan. Tapi ketika keberhasilan itu berkali-kali, dari hasil keberhasilan itu bisa dirumuskan. Dari hasil rumusan keberhasilan itu menjadi sebuah metode. Jadi metode itu adalah apa? Urut-urutan kerja, urut-urutan belajar yang sudah terbukti berhasil, yang bisa didelegasikan kepada orang lain dengan hasil yang sama. Itu disebut dengan metode. Nah, saya juga minta doanya teman-teman, semoga dalam pendirian pesantren bahasa ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi supaya apa ya, saling mendoakan. Anda bisa lulus TOEFL, dan saya minta doanya supaya pendirian pesantren itu bisa berjalan dengan lancar. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung lanjutkan ke pembahasan soal kita selanjutnya. Oke,
Kita bahas latihan selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas soal nomor 11 sampai nomor 15. Dan di sini kita lanjutkan ke bagian written expression ya. Kita lanjutkan ke bagian written expression, di mana written expression di sini nanti ada 25 soal. Ini katanya sulit. Sebenarnya tidak sulit ini. Ini tidak sulit kalau Anda tahu ilmunya. Sulit itu ketika tidak diketahui ilmunya. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, saya yakin ini tidak sulit. Nah, sulit itu kalau belum diketahui ilmunya. Oke, ini kebetulan komputer saya baterainya habis. Saya harus cas santai ya. Anda juga bisa sediakan kopi, teman-teman yang ada di rumah. Anda sediakan kopi, Anda sediakan snack atau cemilan supaya Anda belajarnya lebih lebih enak, lebih asik ya. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan soal selanjutnya, yakni adalah latihan soal sebentar ini. Oke, soal nomor 16. Kita sudah bahas sampai nomor 15. Jika Anda belum menonton, Anda bisa lihat scroll di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke latihan soal nomor 16. Mosquitoes will accept the malaria parasites at only one stage of the parasite's complex life cycle. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Tentu yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Anda harus tahu will ini adalah modal auxiliary. Nah, modal auxiliary itu harus ketemu dengan bentuk asli. Bentuk asli. Tidak boleh ada tambahan S atau IS. Ini harus ketemu dengan bentuk asli. Makanya di sini yang benar bukan will accepts, tapi S-nya harus dihilangkan. Mosquitoes will accept the malaria parasit. Oke, seperti itu ya. Mudah, mudah. Kalau Anda tahu ilmunya mudah. Kemudian soal yang nomor 17. Ini juga mudah, teman-teman. The counterpart of a negative electrons is a positive proton. Ini Anda harus tahu bahwasanya sepanjang apapun subjeknya, ini kan subjeknya panjang, maka yang ditekankan sebelum preposition of. Nah, di sini counterpart ini adalah kata gantinya it, makanya pakai is, berarti ini nggak masalah. Jadi ini sudah cocok. Terus yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini ada kata itu artinya sebuah. Kalau sebuah harus diikuti dengan singular. Maka di sini elektronnya S-nya harus hilang. The counterpart of a negative electron harusnya. Karena ada E-nya, a negative electron itu adalah singular, maka elektronnya nggak boleh dikasih S. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 18. Alexander Hamilton's advocacy of a strong national government brought he into bitter conflict with Thomas Jefferson. Dari pilihan kata A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke. Anda harus tahu di sini Alexander Hamilton advocacy of a strong national government ini adalah subjek. Subjeknya panjang sekali. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, yaitu adalah advokasi. Ya, advokasi. Tapi ini tidak dipermasalahkan hal itunya. Ini sudah ada subjeknya panjang. Broad ini adalah verbnya. Nah, setelah verb itu harusnya bukan subjek, tapi adalah objek. Makanya yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena harusnya bukan he tapi him. Brought him into bitter conflict with Thomas Jefferson. Jadi harusnya di situ adalah objek, bukan he tapi him. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 19. There are more than 84 million specimens so in the National Museum of a Natural History collection of biological, geological, archaeological, and anthropology research. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah adalah yang D. Kenapa? Karena collection of biological ini adjektif.
Geological ini adjektif. Archaeological ini adalah adjektif. Nah, setelah N ini harusnya adalah adjektif juga. Harusnya anthropological, noun-nya adalah treasures, noun-nya ini. Maka yang salah adalah yang di, karena di sini adjektif, 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 harusnya di sini adalah adjektif, bukan bukan antropologi, ini bukan noun. Ini bukan noun tapi harusnya adjektif. Kenapa? Karena nounnya adalah treasures, ini yang nounnya di belakang. Oke, itu pembahasan soal nomor 19. Nomor 20 ini juga mudah sekali. Kenapa? Karena guru itu harus mengatakan ini mudah. Tapi bukan berarti Anda meremehkan, bukan. Ini saya mencoba untuk mensugesti teman-teman kalau TOEFL itu mudah, bahasa Inggris itu mudah. Kenapa? Karena ketika saya riset ternyata ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah kebanyakan teman-teman mengatakan 80% responden yang saya tanya, yang saya angket itu adalah mengatakan kalau bahasa Inggris itu sulit. Yang kedua, mereka tidak tahu harus dari mana dia belajar. Karena dikatakan nggak ngerti, dia paham, dikatakan dia bisa, tapi nggak bisa ngomong. Makanya dia tidak tahu harus dari mana belajar. Makanya saya buat terobosan, belajar bahasa Inggris dari nol, belajar TOEFL dari nol. Ini bukan berarti Anda, waduh kok minder saya dari nol. Enggak, itu. Anda ada step-step tahapan-tahapan dengan cepat Anda bisa menguasai bahasa bahasa Inggris. Oke, soal yang nomor 20. After George Washington married. Nah, di sini after di sini adalah konektor. Ketika ada konektor mesti ada komanya di sini karena di sini adalah time clause. George Washington ini adalah subjek, married ini adalah verb, widow Martha Castix ini adalah objek. Nah, di sini meritnya ini adalah bentuk kedua. Berarti ini adalah sebuah cerita. Oke, ini adalah sebuah cerita. Lah, merit ini tidak digarisbawahi sama pembuat soal, berarti merit ini sama dengan benar. Lah, di sini the couple comes to reside at Mount Vermont. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang salah yang mana? Harusnya yang salah yang C. Harusnya the couple ini harusnya simple past juga, minimal bentuk kedua. Harusnya adalah came to reside. Nah, to ini harus diikuti verb one, berarti ini benar. Berarti yang salah yang mana, Sir? Yang C. Harusnya di sini adalah came to reside at Mount Vermont. Oke. Sekian untuk latihan pada kesempatan video kali ini. Jangan terlalu panjang, pendek, tapi benar-benar berbobot sehingga bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL sehingga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.